Hai Sobat Bunda, jumpa dengan Bunda Sekar Ayunda di Tarot Zodiak yang berlaku dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober, menjumpai kalian yang berada di bawah naungan elemen air, yaitu zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Bunda akan melihat bagaimana persoalan kalian yang sedang terjadi saat ini dan melihat karir, juga asmara, serta kesehatan. Minyak mas, minyak aromaterapi yang cocok untuk meditasi, dapat mengaktifkan aliran cakra dalam tubuh sehingga aura terpancar nyata. Dengan khasiat daun kelornya, dipercaya membuang segala energi negatif. Halal dan ada izin dinkesnya. Sobat Bunda, kita semua ada di bawah naungan beberapa elemen. Tapi di episode kali ini Bunda akan menyapa kalian yang tergabung di dalam naungan elemen air, yaitu tadi Pisces, Cancer, dan Scorpio. Nah, sekarang Bunda akan melihat Sobat Pisces dulu, persoalannya saat ini apa. Bunda akan melihat ya. Di sini Bunda akan melihat untuk zodiak Pisces, dan yang kedua yaitu Cancer dan Scorpio. Jadi kalian bertiga ini berada di bawah naungan elemen air ya. Oke. Sobat Pisces, Cancer, dan Scorpio. Bunda akan pakai kartu ini juga. Pisces, zodiak Pisces, zodiak Cancer, dan zodiak Scorpio. Jadi Bunda akan melihat bagaimana persoalan dari Sobat Pisces. Di sini untuk Sobat Pisces ada Queen of Cup. Jadi ini mengartikan bagaimana saat ini Sobat Pisces di tiga hari ke depan, dari tanggal 1 sampai 3, ini ada satu hal yang kalian harapkan. Bisa juga yang berkaitan dengan sosok kelahiran bayi, kalian bisa mendapatkan bayi yang kembar. Ini ada hal seperti itu bila kita bicara tentang apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Salah satunya itu. Yang kedua juga bisa berkaitan dengan pekerjaan. Sekali lagi, bila berkaitan dengan pekerjaan, di sini kalian bisa berbisnis yang berkaitan dengan elemen air atau berkaitan dengan usaha yang mengandung unsur air. Tapi sangat berhati-hati dalam usaha bila kalian di sini sudah bisnisnya cocoknya di elemen air, tetapi kalian di sini kemudian bisnis di elemen tanah, ini harus kalian hindari supaya kalian jangan campur dengan bisnis yang berelemen tanah. Itu ya, tadi ada dua. Satu lagi Bunda bisa katakan di sini juga berhati-hati dengan atau waspada dengan lingkungan ya, karena saat ini musim yang tidak bagus. Bila kamu pergi, sebaiknya kamu harus berhati-hati bila kamu pergi. Semua memang seperti itu, tapi hindari perjalanan jauh. Ini tepatnya seperti itu ya. Ini adalah persoalan atau hal yang perlu kamu lakukan. 3 poin tadi. Kemudian di kartu yang berikutnya, di sini Bunda akan melihat bagaimana karir. Dari kartu yang pertama Bunda bisa lihat tentang karir. Banyak hal yang kalian tadi di kartu ini adalah persoalan, yaitu pencapaian target atau usaha, juga penantian bila berkaitan dengan keturunan. Ada yang tadi sekali lagi kalian sedang menunggu kelahiran bayi juga ada, kemudian kalian sedang mentargetkan satu usaha. Nah, di kartu yang ini bagaimana usaha tadi. Bila kalian saat ini masih tertutup jalan, ini ada dua hal yang harus kalian gali dalam diri kamu, potensi kamu. Jangan salah dalam membuat bisnis ya. Ini karena keuangannya sangat tidak produktif atau tidak menghasilkan
pendapatan kamu sama sekali tidak lancar. Jadi wajib sekali kamu, seperti Bunda bilang di kartu pertama tadi, kamu harus tepat dalam menentukan usaha. Jangan yang berkaitan dengan elemen tanah ya, hindari itu. Kemudian ini artinya dalam keuangan perlu kamu tingkatkan ya, sekali lagi, karena ada penurunan atau sama sekali hal yang pendapatan kamu sama sekali tidak bagus pemasukannya. Yang kedua di sini adalah asmara. Nah, untuk asmara kamu lagi dalam kondisi mental yang terblok dengan pasangan kamu. Terblok tuh kamu ingin memutuskan perkara hubungan kamu dengan dia. Jadi di sini kamu ingin berusaha terus mempertahankan hubungan ini, tetapi banyak emosi atau banyak sekali kekecewaan pada diri kamu terhadap dia ya, maka ini kamu saat ini sedang menentukan sikap. Di saran Bunda di kartu ini, kendalikan emosi, jangan buang energi untuk memfokuskan dalam asmara kamu, karena ini sangat menguras energi yang akhirnya akan berimbas kepada karir ya. Jadi dalam tanggal 1 sampai 3 kamu benar-benar harus melakukan mengendalikan emosi kamu supaya kamu tidak terpengaruh dalam satu kata pun dari pasangan kamu. Jangan terpengaruh, supaya kamu tidak cepat terpengaruh dalam satu kata yang membuat kamu emosi. Itu sangat tidak bagus. Yang ketiga di sini bagaimana kesehatan. Jadi ini terutama buat Pisces yang kesehatannya sedang sangat terganggu. Di sini untuk kesehatan, Bunda berpesan kepada kalian masih berkaitan dengan emosi. Bila kamu saat ini tidak bisa mengendalikan emosi, ini akan berpengaruh pada kesehatan, terutama di pembuluh darah. Ini sangat merugikan diri kamu, karena bila pembuluh darah itu sudah pecah, maka hal buruk akan terjadi. Banyak anak-anak muda atau generasi muda sekarang ini tidak bisa mengontrol emosi, sehingga melarikan emosi dia dengan hal-hal yang negatif ya. Ini perlu kalian jaga untuk kesehatan itu. Seperti itu ya, Bunda sarankan untuk kesehatan, jaga diri kalian untuk tetap bisa mengendalikan emosi supaya tekanan darah kamu tetap bisa stabil. Nah, sekarang di kartu yang kedua di sini Bunda akan lihat buat sobat Cancer, masih berada di bawah naungan elemen air. Cancer, saat ini kamu harus bisa, ini adalah persoalan yang sedang terjadi pada diri kamu. Banyak hal yang seharusnya kamu gali dalam potensi kamu. Ini kartu adalah The Magician, yaitu bagaimana kamu bisa menggali potensi yang ada pada diri kamu. Banyak hal juga yang beberapa hari ini kamu kecewa. Ini persoalan yang sedang terjadi pada diri kamu. Dan kamu juga merasa bahwa sudah kehabisan akal untuk bekerja apa. Seperti itu ya buat Cancer. Jadi untuk asmara pun di kartu ini bisa diterjemahkan. Ini sumber persoalan yang sedang kamu hadapi. 2 topik tadi Bunda sampaikan. Yang kedua adalah jujurlah kepada pasangan bila menyangkut asmara, karena kamu saat ini banyak memendam persoalan di mana kamu banyak ketidakjujuran dengan pasangan kamu. Kemudian juga yang ketiga Bunda bisa lihat, dekatkan diri kamu kepada Tuhan, karena di sini kelihatan sekali kamu uring-uringan terus, emosi terus juga, berupaya untuk mengelak hal yang sedang terjadi. Artinya kamu berupaya untuk mengabaikan bahwa kamu sedih, tapi sangat tidak bisa ya. Semakin kamu mengabaikan kesedihan tanpa kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, persoalan kamu akan semakin rumit. Nah, ini yang terjadi, persoalan kamu seperti ini. Dan bagaimana dengan 3 kartu? Bila kartu yang pertama ini Bunda lihat tentang karir. Untuk karir, bila kamu terutama saat ini yang bekerja untuk orang banyak, entah kamu agen asuransi, entah kamu berada di bagian marketing yang menuntut tanggung jawab
kesuksesan kamu atau keberhasilan kamu dari atasan kamu, jangan patah semangat karena akan ada hal baik di 1-3 hari ke depan ini. Yang pasti kamu jangan patah semangat. Ini kuncinya. Seperti Bunda bilang tadi bahwa kamu tetap harus semangat untuk terus menebar rencana-rencana untuk orang banyak, karena kamu bergelut pada orang banyak. Jadi kamu harus terus fokus untuk memberikan target di bulan Oktober ini, dimulai dari tanggal 1 sekarang sampai 3 hari itu kamu harus merencanakan apa saja yang harus kamu lakukan. Kamu tahu itu. Jadi karena kamu misalnya ini agen asuransi, kemudian kamu yang mempunyai target untuk mendapatkan nasabah, seperti itu harus tetap fokus ya. Nah, karena di kartu ini kamu akan mendapatkan hasil ya. Jadi harus tetap fokus. Kemudian buat kamu yang Cancer, urusan asmara. Buat Cancer yang berkaitan dengan urusan asmara atau berhubungan asmara kalian di 1-3 hari ke depan, kamu menunggu ketidakpastian dari pasangan kamu. Jadi saat ini kamu dengan pasangan kamu berupaya untuk dekat ya, tapi malah semakin menjauh. Ini yang terjadi pada Cancer. Bila hal ini tidak resonate dengan kamu, kamu bisa abaikan. Tapi buat kamu yang saat ini menunggu kepastian, menunggu jawaban, jadi kamu saat ini menunggu jawaban dari pasangan kamu ada rencana dengan dia, ya, tapi kamu belum mendapatkan jawaban. Nah, ini kamu harus sabar supaya jangan marah ataupun emosi karena dia belum menghubungi kamu. Kamu harus tetap menunggu dengan sabar. Jangan terpancing emosi melontarkan kata-kata yang membuat pasangan kamu akan marah. Ya, intinya bila asmara kamu akan tetap bertahan dengan dia, kamu harus setia dengan dia untuk menunggu hasil jawaban. Kamu sedang merencanakan sesuatu, tapi saat ini kamu menunggu kepastiannya. Nah, apa itu? Bila kamu ingin tahu lebih banyak, silahkan bisa konsultasi pribadi dengan Bunda ya, Cancer. Bila berkaitan dengan kesehatan, nah hati-hati juga ini ya untuk semuanya. Kesehatan ini sumbernya bila kamu sakit ada di lambung. Nah, bila kamu di sini tidak memperhatikan kesehatan lambung kamu bisa sangat akan mengganggu organ-organ inti lainnya. Ini untuk Cancer ya. Jadi itu. Dan sekarang kita beranjak ke Scorpio. Halo Scorpio, apa persoalan kamu di sini? Bunda akan lihat. Persoalan kamu di sini adalah kamu saat ini sedang menunggu juga hal yang sedang kamu usahakan ya. Jadi ada 3 juga. Ini berkaitan tentunya buat Scorpio berkaitan dengan pekerjaan dan pekerjaan itu ya. Kemudian juga di sini ini kartunya adalah As Pedang. Jadi mengartikan bagaimana kamu sedang menunggu seseorang juga untuk pekerjaan, dan kemudian di sini juga kamu banyak diam, tapi diam di sini kamu memendam banyak persoalan. Nah, persoalannya Bunda akan lihat bila berkaitan dengan karir, apa yang Bunda lihat. Nah, buat Scorpio, bila saat ini kamu berjuang sendiri di tanggal 1-3, ini buat Scorpio yang sedang dekat dengan seseorang, partner ya, ibaratnya di sini adalah Scorpio. Bila berkaitan dengan karir, kamu sedang akan mengusahakan satu bisnis bersama. Tapi ingat tadi Bunda bilang Scorpio berada di bawah naungan elemen air, jadi hindari di mana kamu bisa dihancurkan oleh elemen tanah. Nah, untuk partner, jangan kamu berpartner dengan seseorang yang berelemen tanah bila berpartner dengan seseorang. Tetapi bila kamu bisnis juga jangan yang mengandung elemen tanah ya, hindari itu. Tetap air, dan di sini akan mendapatkan hasil yang luar biasa bila kamu tepat sasaran untuk karir. Bagaimana bila persoalan kamu tadi ini dikaitkan dengan asmara ya?
Di zodiak Scorpio Oktober 2020, di sini kamu memang sedang memfokuskan untuk karir, ya. Jadi untuk asmara kamu tidak ada persoalan. Bila kamu sedang dekat seseorang, kamu nyaman-nyaman saja, tidak ada satu perkara. Dan ini bila tidak resonan dengan kamu, abaikan sekali lagi ya. Untuk poinnya di kartu kedua ini, bila menyangkut asmara tidak ada persoalan. Dan bila dikaitkan dengan persoalan kamu ini, bila dikaitkan dengan kesehatan, di sini ada hal yang perlu kamu lakukan ya. Bila pengobatan yang satu dari pengobatan yang satu ke pengobatan yang lain, ini juga bila resonan dengan kamu ya. Bila tidak, abaikan. Dan karena ini adalah Scorpio yang sedang menderita sakit tetapi berpindah-pindah pengobatan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ini coba sekali lagi kamu lakukan hal yang ringan, yaitu meditasi. Karena Scorpio ini kekuatan pikirannya luar biasa ya. Jadi pikiran bawah sadar kamu itu banyak yang bisa tanpa pengobatan. Pikiran bawah sadarmu memberikan pesan bahwa kamu tanpa pengobatan ke mana-mana, dirimu sendiri mampu mengobati diri kamu. Jadi hal yang paling penting adalah kamu, Bunda sarankan untuk rajin melakukan meditasi ataupun yoga ataupun hipnoterapi. 3 pengobatan alternatif ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh diri kamu karena ini menyangkut jiwa ya. Jadi buat Scorpio yang mengalami sakit, sekali lagi Bunda sarankan untuk mengenal diri kamu, bicara dengan diri kamu melalui meditasi. Bila kita misalnya ingin berhias, tentunya kita akan mencari kaca untuk melihat wajah kita. Tetapi bila kita sedang sakit keras, untuk tahu bahwa diri kita ini bisa menyembuhkan, caranya adalah meditasi. Karena meditasi sama dengan kita bercermin. Ketika meditasi, kamu akan berjumpa dengan dirimu sendiri dan kamu Scorpio bisa bicara dengan dirimu sehingga akan tahu di mana letak-letak ketidaknyamanan atau hal-hal yang terjadi pada anggota tubuh kamu di dalam terutama ya. Demikian sobat Bunda yang berada di bawah naungan elemen air, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Semoga di tanggal 1 sampai 3 ini kamu bisa menjadwalkan hal-hal baik buat kehidupan kamu sehingga kamu bisa berjalan dengan lancar melalui kehidupan ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan yang sudah memberikan komentar-komentar positif. Sampai jumpa, salam.